Cerita rakyat Provinsi Jawa Tengah, kisah Timun Mas dan Raksasa. Alkisah, di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Sejak ditinggal oleh suaminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Ia pun juga tak memiliki anak. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya, harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Ia berharap keajaiban terjadi padanya dengan selalu berdoa siang dan malam kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Mbok Srini didatangi sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar. Di hutan, tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Srini hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Mungkinkah keajaiban akan benar-benar terjadi padaku? Ia pun bertanya dalam hati dengan ragu. Namun Mbok Srini berusaha menghilangkan keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar. Namun ia justru sangat terkejut saat menemukan bungkusan yang dikiranya berisi seorang bayi, tapi ternyata isinya hanyalah sebutir biji timun. Apa maksud raksasa itu memberikanku sebutir biji timun? Ucap Mbok Srini dengan bingung. Di tengah kebingungannya, tanpa disadari ada sesosok raksasa berdiri di belakangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Mbok Srini pun terkejut sambil membalikkan badannya. Betapa terkejutnya ia karena raksasa itulah yang hadir dalam mimpinya. Ia pun menjadi ketakutan. Ampun Tuan Raksasa, jangan memakanku. Aku masih ingin hidup. Jangan takut, hai perempuan tua. Aku tidak akan memakanmu. Bukankah kamu menginginkan seorang anak? Benar Tuan Raksasa. Kalau begitu, segera tanam biji timun itu. Nanti kau akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan anak itu kepadaku saat ia sudah dewasa. Karena anak itu akan kujadikan santapanku. Baiklah raksasa, aku bersedia menyerahkan anak itu kepadamu. Setelah Mbok Srini selesai memberikan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman itu hanya berbuah 1. Semakin hari buah timun menjadi semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda karena berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Mbok Srini memetik timun yang berat itu dengan susah payah ke gubuknya. Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun itu. Ia melihat seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Alangkah bahagianya hati Mbok Srini mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Ia merawat dan mendidik Timun Mas dengan rasa kasih sayang hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik dan pintar. Suatu malam, Mbok Srini kembali bermimpi didatangi oleh raksasa yang memberi pesan kepadanya bahwa seminggu lagi ia akan datang menjemput Timun Mas.
Sejak itu, ia selalu duduk termenung seorang diri. Hatinya pun menjadi sedih karena ia akan berpisah dengan anak yang sangat disayanginya. Melihat Mbok Srini sering duduk termenung, Timun Mas pun bertanya-tanya dalam hati. Pada suatu sore, Timun Mas memberanikan diri untuk menanyakan kegundahan hati yang dirasakan oleh ibunya. "Ibu, mengapa akhir-akhir ini ibu selalu tampak murung?" tanya si Timun Mas. Sebenarnya, Mbok Srini tidak ingin menceritakan penyebab kegundahan hatinya, karena dia tidak ingin anaknya itu ikut bersedih. Namun karena terus didesak, akhirnya ia pun menceritakan asal-usul Timun Mas yang dirahasiakan selama ini. Maafkan ibu anakku. Selama ini, ibu merahasiakan sesuatu kepadamu. Rahasia apa, Bu? Ketahuilah Timun Mas, sebenarnya kamu bukanlah anak kandung ibu yang lahir dari rahim ibu. Apa maksud ibu? Kemudian, Mbok Srini pun menceritakan semua rahasia tersebut hingga mimpinya semalam bahwa sesosok raksasa akan datang menjemput anaknya itu untuk dijadikan santapan. Mendengar cerita itu, Timun Mas menjadi kaget. "Aku tidak mau ikut bersama raksasa itu, Bu. Aku takut, Bu. Aku sangat sayang kepada ibu." Mendengar perkataan Timun Mas, Mbok Srini kembali termenung. Ia mencari cara agar anaknya selamat, agar tidak menjadi santapan raksasa itu. Mbok Srini pun belum juga menemukan jalan keluar. Hatinya pun mulai cemas. Dalam kecemasannya, tiba-tiba ia menemukan sebuah akal. Ia menyuruh Timun Mas agar berpura-pura sakit. Dengan begitu raksasa tidak akan mau menyantapnya. Saat matahari mulai senja, raksasa itu pun mendatangi gubuk Mbok Srini. Hai perempuan tua, mana anak itu? Aku akan membawanya sekarang. Pinta raksasa itu. Maaf Tuan Raksasa, anak itu sedang sakit keras. Jika kamu menyantapnya sekarang, tentu dagingnya tidak enak. Bagaimana kalau 3 hari lagi kamu datang kemari? Pujuk Mbok Srini yang mencoba mengulur waktu hingga ia menemukan cara agar Timun Mas bisa selamat. Baiklah kalau begitu, tapi kamu harus berjanji akan menyerahkan anak itu kepadaku. Setelah Mbok Srini berjanji, raksasa itu pun menghilang. Mbok Srini kembali bingung untuk mencari cara lain. Akhirnya, ia menemukan cara. Ia akan meminta bantuan kepada seorang pertapa yang tinggal di sebuah gunung. Anakku, besok pagi-pagi sekali, ibu akan pergi ke gunung untuk menemui seorang pertapa. Dia adalah teman almarhum suami ibu. Barangkali dia dapat membantu kita untuk menghentikan niat jahat raksasa itu. Benar, Bu. Kita harus membinasakan raksasa itu, Bu. Karena aku tidak mau menjadi santapannya. Aku takut, Bu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, berangkatlah Mbok Srini ke gunung itu. Sesampainya di sana, ia langsung menemui pertapa itu dan menyampaikan maksud kedatangannya. Maaf Tuan Pertapa, maksud kedatangan saya kemari ingin meminta bantuan kepada Tuan. Apa yang bisa kubantu, Mbok Srini? Tanya pertapa itu. Mbok Srini pun menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Baiklah, tunggu di sini sebentar, ujar pertapa seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasianya. Tak berapa lama, pertapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Srini. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun.
jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini. Setelah mendapat penjelasan itu, Bos Rini pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setiba di gubuknya, Bos Rini menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas. Kini, hati Bos Rini mulai agak tenang karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian, raksasa itu pun datang untuk menagih janjinya kepada Mbok Srini. Ia sudah tidak sabar ingin membawa dan menyantap daging Timun Mas. Wahai perempuan tua, kali ini kamu harus menepati janjimu. Jika tidak, kamu juga akan kujadikan santapanku. Mbok Srini tidak gentar lagi menghadapi ancaman itu. Dengan tenang, ia memanggil Timun Mas agar keluar dari dalam gubuk. Tak berapa lama, Timun Mas pun keluar lalu berdiri di samping ibunya. Jangan takut anakku, jika raksasa itu akan menangkapmu, segera lari dan ikuti petunjuk yang telah kusampaikan kepadamu. Melihat Timun Mas yang benar-benar sudah dewasa, raksasa itu semakin tidak sabar ingin segera menyantapnya. Ketika ia hendak menangkapnya, Timun Mas segera berlari sekencang-kencangnya. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak lagi terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapean. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian pertapa itu. Pertama-tama, Timun Mas menebar biji timun yang diberikan oleh ibunya. Sungguh ajaib, hutan di sekelilingnya tiba-tiba berubah menjadi ladang timun. Dalam sekejap, batang timun tersebut menjalar dan melilit seluruh tubuh raksasa itu. Namun si raksasa mampu melepaskan diri dan kembali mengejar Timun Mas. Timun Mas pun segera melemparkan bungkusan yang berisi jarum. Dalam sekejap, jarum-jarum tersebut berubah menjadi rumunan pohon bambu yang tinggi dan runcing. Namun raksasa itu mampu melewatinya dan terus mengejar Timun Mas, walaupun kakinya berdarah-darah karena tertusuk bambu tersebut. Melihat usahanya belum berhasil, Timun Mas membuka bungkusan ketiga yang berisi garam, lalu menebarkannya. Seketika itu pula, hutan yang telah dilewatinya tiba-tiba berubah menjadi lautan luas dan dalam. Namun raksasa itu tetap berhasil melaluinya dengan mudah. Timun Mas pun mulai cemas karena senjatanya hanya tersisa satu. Jika senjata tersebut tidak berhasil melumpuhkan raksasa itu, maka tamatlah riwayatnya. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Mas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, Timun Mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Melihat anaknya selamat, Mbok Srini pun langsung berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sejak itu, Mbok Srini dan Timun Mas hidup berbahagia. Itulah cerita rakyat Jawa Tengah, Legenda Timun Mas. Dari kisah ini bisa diambil pelajaran, selalu ingat bahwa orang yang punya niat jahat seperti raksasa akhirnya akan mendapatkan celaka. Selain itu, segala rintangan dalam hidup dapat diselesaikan dengan baik jika dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Dan satu lagi, jika sudah berjanji maka tepatilah, karena mengingkari janji itu bisa membuat orang lain kecewa. Kisah Pinocchio si boneka kayu.
Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu yang bernama Gepeto. Ia hidup seorang diri di rumah sederhananya yang hanya berisi barang-barang dari kayu. Gepeto bermimpi memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya. Pada suatu malam, ia merasa kesepian. Ia membuat sebuah boneka kayu. Karena Gepeto sangat handal, boneka kayu itu terlihat sangat nyata. Aku akan memanggilmu Pinocchio. Aku berharap kamu adalah benar-benar anak laki-laki, Ucap Gepeto. Setelah selesai membuat Pinocchio, Gepeto pun tertidur dan cerita Pinocchio bermula di malam itu. Ketika Gepeto tertidur, peri biru datang dan berbisik kepadanya. Gepeto yang baik, kamu selalu menjadi orang baik untuk semua orang, sehingga aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu. Ujar peri biru sambil mengayunkan tongkat ajaibnya. Pinocchio pun hidup. Lihat aku bisa bicara, aku bisa berjalan, dan aku bisa menari. Ucap Pinocchio dengan bersemangat. Mendengar suara berisik di rumahnya, Gepeto pun terbangun dan sangat terkejut. Ia menemukan mimpinya yang menjadi kenyataan. Boneka kayu anakku, kamu hidup. Gepeto sangat bahagia dan memeluk Pinocchio. Pada keesokan harinya, Gepeto memberi Pinocchio uang untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. Pinocchio, sekarang kamu harus bersekolah. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana, kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan. Gepeto berpesan kepada Pinocchio. Pinocchio sangat bergembira. Dia berjalan menuju sekolahnya. Namun di perjalanan dia bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain. Kamu mau pergi kemana dengan uang sebanyak itu? Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku. Daripada ke sekolah, lebih baik uang itu kamu gunakan untuk membeli permen. Rasanya sangat enak loh. Tiba-tiba, seekor belalang ajaib melompat ke pundak Pinocchio dan berbisik. Jangan lakukan itu Pinocchio, jangan dengarkan anak itu. Tapi, Pinocchio tidak mendengarkan belalang ajaib. Ia pun pergi masuk ke toko permen. Apakah semua uang ini hanya untuk permen? Iya, ayahku ingin aku membelikan semua uang ini untuk permen. Namun tiba-tiba, hidung Pinocchio bertambah panjang. Pada saat Pinocchio keluar dari toko, si anak laki-laki dengan cepat mencuri semua permen dari tangan Pinocchio dan melarikan diri. Pinocchio telah ditipu. Belalang ajaib kembali melompat ke pundak Pinocchio lagi dan bertanya kenapa uang Pinocchio berkurang. Pinocchio menjawab, Uangnya jatuh dan hilang. pada saat Pinocchio berbohong, hidungnya kembali bertambah panjang. Pinocchio pun kembali melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Di perjalanan, ia bertemu dengan serigala dan seekor kucing. Mereka kemudian memanggil Pinocchio. Hei Pinocchio, kami akan mengajak kamu ke sebuah pertunjukan boneka. Kami punya satu tiket untukmu, harganya hanya 5 koin. Ujar serigala. Pinocchio berpikir itu adalah tawaran yang sangat menarik, sehingga ia memutuskan untuk ikut. Aku punya 5 koin. Ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan yang menarik. Dan hidung Pinocchio pun kembali bertambah panjang. Pinocchio pun pergi ke pertunjukan boneka tersebut. Namun ternyata tiket yang dibelinya adalah tiket palsu. Penjaga pertunjukan tidak memperbolehkannya masuk. Pinocchio pun duduk sambil menangis. Kemudian datang seorang laki-laki asing dengan rambut dan janggut panjang. Ia melihat Pinocchio yang sedang menangis. Ternyata ia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Ia sangat terpesona saat melihat Pinocchio yang merupakan boneka kayu hidup
tanpa memakai tali pengatur. Stromboli kemudian mengajak Pinocchio bergabung dalam pertunjukan. Pinocchio kemudian naik ke panggung. Dia menari dan bernyanyi. Para penonton menyukai Pinocchio. Mereka bertepuk tangan untuk Pinocchio. Pinocchio yang semakin bersemangat membuat ia tidak melihat arah gerakannya. Dan tanpa sadar, hidungnya yang panjang tersangkut tali boneka. Akhirnya pertunjukan berhenti karena menjadi kacau. Seluruh penonton menertawakan pertunjukan itu. Pinocchio yang sangat lelah, ia juga merindukan Geppetto. Pinocchio meminta izin pada Stromboli bahwa ia ingin pulang. Namun ternyata Stromboli memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar. Tiba-tiba belalang ajaib kembali mendatangi Pinocchio di dalam sangkar. Dan dia berkata, Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang diminta oleh Geppetto, tentu kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Belalang ajaib kemudian memberi kesempatan kedua untuk Pinocchio agar mau berubah. Dengan cepat, ia pergi ke rumah Geppetto dan memberitahunya apa yang telah terjadi pada Pinocchio. Segera Geppetto pergi ke pertunjukan boneka dan menyelamatkan Pinocchio dari sangkar Stromboli. Akhirnya, Pinocchio dan Geppetto pun bertemu kembali. Oh, Pinocchio, lihatlah hidungmu. Itu yang akan terjadi jika kamu berbohong, Ucap Geppetto. Pinocchio sangat malu dan akhirnya memutuskan untuk selalu berkata jujur. Ia pun kemudian berjanji tidak akan berbohong lagi, sehingga hidungnya mengecil dan kembali seperti semula. Akhirnya, Pinocchio mengetahui kesalahannya dan berubah menjadi anak yang baik. Peri biru memberi mantra sehingga Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Geppetto dan Pinocchio pun hidup bahagia. Itulah kisah Pinocchio si boneka kayu. Peristiwa yang dialami oleh Pinocchio karena sifatnya yang suka berbohong dengan orang tuanya. Dan pengalaman ini mengubah Pinocchio menjadi anak yang peduli pada perasaan orang lain dan patuh pada orang tuanya. Pinocchio pun berjanji tidak akan berbohong lagi dan menjadi anak yang baik. Hargailah setiap orang ya teman-teman.